Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Pandu Ariodo, epidemiologi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik. Pak, bagaimana dengan antisipasi kerumunan ekonomi ini, Pak? Misalnya di terminal bus atau kota, atau mungkin juga di pusat-pusat transaksi. Apa nih, Pak, yang harus ditegaskan? Ya, kerumunan asal jangan terlalu lama ya. Kalau di tempat terbuka lebih rendah risikonya. Kalau di tempat tertutup berbahaya gitu. Jangan. Jadi tiket-tiket untuk pembelian perjalanan itu lebih baik di open. Karena kadang kan di tempat tertutup gitu yang ada AC-nya. Nah, sekarang kita harus ubah itu. Jangan sampai antrian di dalam tempat tertutup. Kedua, bahwa yang paling penting adalah menjaga jarak kalau ada antrian. Nah, ini yang sulit dihindari juga gitu. Kalau pakai semuanya sistem di terminal itu dengan booking online, maka kita bisa menghindari. Nah, ini kan jadi saya lihat sudah banyak biro-biro perjalanan atau pengusaha-pengusaha travel yang bekerja sama dengan aplikasi yang sifatnya memberikan jasa online. Dengan demikian maka kita bisa mencegah jam berapa mereka datang dan jam mereka berangkat, jadi tidak perlu berkerumun di terminal. Jadi untuk saat ini Bapak sudah melihat bahwa dari pihak masyarakat juga sudah berusaha melakukan itu ya, dan lebih Betul pada sekali. memilih kepada yang terbuka seperti itu. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana masyarakat itu sendiri, tapi Pak, kembali lagi seperti perbincangan kita sebelumnya, bahwa tidak semua masyarakat itu mau menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada nggak Pak tips untuk masyarakat agar tetap bisa terjaga dan khususnya terhindar dari COVID-19 ini, apalagi ini menjelang libur panjang seperti itu, yang lebih dekat dengan keluarga seperti itu, yang dikhawatirkan menimbul klaster baru ini, Pak. Iya, betul sekali. Jadi seringkali liburan panjang ini kesempatan bagi anak muda untuk nengok orang tuanya juga kan. Nah, ini kadang-kadang juga berisiko tinggi gitu kan, apalagi daerah sedang bekerja di kota. Dan jadi kalau ada baiknya tetap menjaga kesehatan. Kalau sakit atau mau ada gejala atau ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi, ya batalkan saja bepergian. Ya kalau mau lebih aman ya kita lakukan tes untuk yakin supaya pulang kampung itu benar-benar bisa menghindari menularkan pada keluarga atau orang tua. Dan kemudian yang paling penting adalah semua daerah itu anggap saja daerah zona yang sangat berisiko. Kita katakan semuanya zona merah. Dengan demikian bukan menakut-nakuti, tetapi meningkatkan kewaspadaan. Bahwa dengan kewaspadaan itu kita bisa menghindari dari kemungkinan risiko penularan atau menularkan pada orang lain. Dan kalau kita menggunakan masker, ingat bahwa sebenarnya yang kita lindungi itu bukan hanya kita sendiri, tapi juga orang lain. Jadi ada rasa solidaritas sosial dan juga menghindari menularkan pada keluarga yang kita cintai. Ini jangan sampai penularan yang saya paling khawatirkan adalah klaster keluarga. Jadi banyak sekali dalam liburan panjang ini pertemuan-pertemuan keluarga yang menjadikan potensial baru untuk jadi peningkatan kasus. Jadi waspadaan harus tinggi dimanapun kita berada dan dimanapun kita melakukan aktivitas. Baik Pak, ini terakhir Pak terkait dari libur panjang ini. Mungkin Bapak juga tadi sempat mengatakan bahwa dari masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan keluarga juga. Nah, dari Bapak sendiri tentunya dari pemerintah terus menghimbau. Apakah ada mungkin hal yang memang perlu dan urgen yang perlu dilakukan dari masyarakat ini Pak? Karena terlihat masyarakat semakin lama ini semakin acuh dengan protokol kesehatan ini Pak. Nah, mungkin bisa sedikit hal apa yang paling penting yang mungkin orang sering lupa, mungkin seperti itu, Pak. Iya, memang makin lama orang makin lupa. Ya, jadi yang penting adalah kita harus sadar bahwa pandemi ini masih panjang. Jadi 3M itu harus kita praktekkan terus-menerus nih selama beberapa lama gitu kan. Jadi konsistensinya penting, karena kalau janganlah sampai ada musibah terjadi. Ya walaupun kita sehat gitu kan, walaupun kita anak muda itu biasanya kalau terinfeksi itu tidak bergejala.
atau gejalanya ringan, jadi tidak merasa sakit. Betul, sebagian besar tidak merasa sakit atau tidak bergejala. Tapinya ini yang kita harus ingat bahwa dia bisa menularkan pada orang lain, dan karena itu menjadi penting. Dan juga kalau orang lain itu orang tua, dan biasanya sebagian akan masuk rumah sakit, dan kalau sebagian masuk rumah sakit, sebagian akan tidak tertolong. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, musibah terjadi pada keluarga kita, dan itu penyesalannya tidak bisa diatasi karena kecerobohan kita. Seandainya gitu, kalau seandainya itu kan, seandainya, jadi kata-kata seandainya sudah terlambat. Lebih baik mencegah daripada kita harus mengalami musibah. Baik, kalau terlihat dari, maaf ada yang terlupa Pak, dilihat dari zona, mungkin zona oranye itu apakah semakin banyak atau mungkin mengalami penurunan Pak untuk saat ini Pak? Enggak, itu zona itu tidak tepat, tidak akurat. Karena zona itu dikatakan kasusnya menurun, barangkali juga testingnya menurun. Nah, ini yang menurut saya jangan melihat zona yang dikeluarkan oleh Satgas, karena itu sangat dipengaruhi oleh testing, ya kan? Jadi lebih baik kita anggap saja semua wilayah Indonesia itu zona merah untuk kewaspadaan kita juga. Tapi kalau tidak bisa mempercayai Satgas, berarti ada kesimpang siuran data seperti itu Pak? Atau mungkin masyarakat bisa... Ya, jadi memang masalahnya kan masalah testing. Ya, testing kita masih terbatas. Jadi selama di banyak wilayah di Indonesia testingnya masih terbatas, maka zona yang berdasarkan temuan kasus itu sulit dipercaya, ya kan? Jadi sulit dipercaya. Kalau DKI testingnya banyak, makanya setiap hari DKI kasusnya banyak. Jadi testing yang menjadi indikator WHO di mana 1.000 per 1 juta penduduk per minggu itu belum bisa dipenuhi oleh bagian besar wilayah Indonesia. Hanya DKI, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan sebagainya itu yang masih terbatas. Sedangkan wilayah-wilayah lainnya masih jauh dari cukup. Kalau tanpa testing, maka angka statistik yang kita laporkan sehari-hari itu underestimate atau underreported. Bukan salah, tapi karena testingnya masih terbatas. Oh baik. Dan apakah dari usaha dari pemerintah untuk terus melakukan testing untuk di setiap provinsi ini Pak, agar lebih akurat lagi dan mungkin bisa dilakukan lebih jelas seperti DKI seperti itu? Iya, memang harus ke sana arahnya. Nah, jadi arahnya harus mengarah peningkatan testing, tracing, dan isolasi, dan juga protokol 3M. Tapi kan pemerintah lebih cenderung sekarang narasinya ke vaksinasi gitu. Vaksinasi itu solusi jangka panjang, bukan jangka pendek. Makanya kita harus tetap konsisten meningkatkan testing, meningkatkan kontak tracing, dan meningkatkan isolasi yang benar. Jangan isolasi mandiri, karena isolasi mandiri itu membiarkan orang yang sudah terkonfirmasi mungkin menularkan pada keluarganya, karena rumah di Indonesia itu tidak mungkin memisahkan dari orang yang sudah terinfeksi dengan orang yang belum terinfeksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Pandu Riodo, atas kesempatannya untuk petang ini. Dan tentunya kita sama-sama berdoa agar tidak adanya klaster baru pada libur panjang untuk akhir Oktober ini ya Pak Pandu. Terima kasih atas kesempatannya. Harapan kita bersama.